Pemirsa, pada hari kedua, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sejumlah serpihan pesawat dan satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Kendala cuaca dan medan yang ekstrim menjadi kendala utama dalam proses evakuasi. Lalu bagaimana hasil operasi SAR pada hari kedua dan bagaimana rencana operasi hari ini? Berikut ini mari kita simak laporan Sabda Role dan Ahmad Zafei dari Posko Aju Tombo di Bulu Pangkep. Ya, malam ini tim SAR gabungan menghentikan untuk sementara pencarian dan juga evakuasi dari pesawat ATR 42500 dan juga korban yang masih berada di Gunung Bulu Saraung. Dan bagaimana hasil dari operasi SAR di hari kedua ini, saya saat ini sudah bersama dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan. Selamat malam, Pak. Boleh disampaikan hasil operasi tim SAR gabungan hari ini seperti apa? Tadi ditemukan sejumlah serpihan pesawat dan juga ada satu korban seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Tadi pada pukul 13.25 kami menerima informasi bahwa tim Aju atau tim pertama yang melakukan pencarian dengan petunjuk dari tim heli bahwa melihat serpihan badan pesawat pada sekitar di bagian selatan di bagian Bulu Saraung. Dan setelah itu kami langsung memerintahkan untuk tim pertama untuk melakukan pencarian SAR di wilayah tersebut. Setelah dilakukan pencarian, kita melakukan karena melihat dari model dari badan pesawat, kita melakukan rappelling bersama teman-teman dari potensi SAR dari TNI, dari Polri, dan semuanya yang terlibat. Itu ada 10 orang yang melakukan rappelling. Setelah itu korban ditemukan. Korban ditemukan sekitar pukul sekian dan langsung dilakukan evakuasi dengan sistem jet rig. Jet rig itu penarikan. Setelah kami melakukan, beberapa kali dilakukan agak sulit untuk melakukan evakuasi dari bawah ke atas karena medan yang cukup ada sampai miring dan punya hole juga di situ dan 200 meter. Jadi ditambah kabut jarak pandang cuma 3 meter sampai 5 meter. Maka dari itu kita memutuskan untuk 10 ini untuk melakukan camp di wilayah tersebut. Di tempat tersebut merencanakan besok dari teman-teman tim SAR gabungan melakukan pencarian dan juga akan berkoordinasi dengan dengan TNI AU untuk melakukan evakuasi melalui udara. Kita bisa merencanakan kalau seperti yang tadi visibility bagus sekali pada pukul 6. Jadi kita akan setelah ini kami akan melakukan debriefing untuk pergerakan menyusun persiapan besok. Dengan berencana untuk melakukan evakuasi kalau memang tidak memungkinkan, opsi kedua tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi dengan via udara, kami akan coba untuk menembus, mencari jalan dengan asumsi dari masyarakat. Iya, itu pasti, karena untuk yang namanya tim rescue itu harus mendahulukan safety. Korban tetap korban, jangan sampai menambah korban. Di sini kita ada 932 potensi melakukan pencarian. Pasti kami sesuai dengan manajemen operasi, pasti kami sudah mengatur bagaimana pola-pola pencarian untuk tetapi selalu di jalur safety. Seperti itu. Pak, tadi boleh saya konfirmasi ada penemuan ELT. Ya. Itu boleh disampaikan Pak, yang tadi diduga black box ternyata setelah itu dikonfirmasi bukan black box tapi ELT seperti itu Pak ya? Ya, ELT itu emergency local transmitter yang dimana berfungsi untuk apabila ada signal distress, apabila terjadi signal distress itu kan memancarkan signal distress dan akan ditangkap oleh LUT milik kami.
Dan setelah itu alat itu memang mirip Pak, mirip. Tadi pada waktu datang kami sementara zoom bahwa ditemukan black box dari teman-teman yang dari luar. Jadi kita bertanya di bagian mana? Oh di bagian belakang, berarti itu black box. Biasanya black box itu di belakang. Kalau LGT itu di depan. Ternyata salah, mungkin makanya kami mengatakan itu mengira itu adalah black box. Baik, terima kasih Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan. Semangat ya Pak, semoga besok membuahkan hasil. Dan itu dia pemirsa, memang kendala cuaca kemudian medan yang cukup ekstrim ini menjadi kendala dari tim SAR gabungan dalam proses evakuasi dan juga pencarian khususnya di hari kedua ini. Proses operasi besok akan dilanjutkan seperti itu. Kalau tadi Basarnas Makassar mengatakan ada sekitar 900 personil gabungan yang terjun ke lapangan dalam proses pencarian serpihan pesawat ATR 42500 dan juga pencarian 9 korban yang masih belum ditemukan. Demikian dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabdaroleh Ahmad Safei, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.